Oke teman-teman, balik lagi ke channel Vendisan. Kali ini kita mau review. Kebetulan banyak yang tanya. Kita hari ini kontennya mau review tentang produk satu ini, produk ball. Kebetulan banyak pertanyaan dari teman-teman yang sering ke pet shop saya di Happy Pet Shop. Kali ini kita mau bahas tentang ball, pakan kucing ball yang sangat fenomenal, yang paling laku, yang paling banyak dicari, istimewa lah di setiap pet shopnya. Jadi saya kira di semua pet shop ball ini paling laku karena emang hemat di kantong, juga baunya atau aromanya bisa mengundang kucing-kucing untuk makan. Jadi cepat sekali kalau kucing yang nafsu makannya kurang bisa dikasih alternatif makan ball ini. Jadi pertanyaannya gini, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, satu, bagus nggak sih ball itu? Yang kedua, sering banyak customer kita yang kesini mempertanyakan, Mas, aman nggak sih kita kasih makan kucing dengan merek ball? Tentu saja kan banyak di luar sana yang bicara ketidakamanan produk ini, tapi mungkin saya bisa jelaskan sedikit nanti di video ini, karena tujuan saya membuat video ini juga cuman mereview, sekedar menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di pet shop kita. Jadi setiap kali ada tamu customer yang ke tempat kita sering mempertanyakan tentang ball dan lain sebagainya. Jadi nanti akan kita jawab. Yang pertama, bagus nggak sih ball itu? Nah, di depan kita ini sudah ada 3 varian ball. Sebenarnya sama aja sih. Cuman ada rasa salmon dan juga rasa tuna. Jadi salmon itu dibagi tuna itu dibagi menjadi dua varian. Yang ini tuna, rasa tuna semua, tapi yang membuat beda yaitu gimbelnya. Gimbelnya itu yang satu bisa dilihat. Yang satu bulat berbentuk donat, yang biasanya orang pada bilang, Mas, beli ball donat dong. Terus yang satu tetap sama tuna, tapi gimbelnya berbentuk ikan. Jadi biasanya teman-teman pada bilang, Mas, minta ball ikannya dong. Nah gitu. Tapi banyak yang belum bisa menghafalkan kalau ini ada salmon juga. Salmon ini juga termasuk best seller di pet shop kita. Salmon ini berbentuk gimbelnya bulat tapi tidak berbentuk donat. Jadi bulat, benar-benar bulat, tidak ada bolongnya di tengahnya. Jadi bisa dilihat untuk varian tuna itu ada 2, yang gimbelnya bentuknya seperti ikan dan juga gimbelnya berbentuk seperti donat. Dan varian untuk salmon hanya ada 1 varian berbentuk bulat. Nah, kebetulan untuk yang terbaru, kemasan ball itu sudah seperti ini. Kalau yang 2 ini kemasan lama. Yang jadi pembeda adalah kemasannya full dengan printing, sudah full. Kalau yang ini masih separuh, masih ada sisa plastik putihnya. Jadi lebih modern yang sekarang, yang bentuk sekarang. Jadi buat teman-teman kalau mau yang beli yang kemasan baru seperti ini, bisa dilihat, bisa dibedakan seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya di sini. Nah, kebetulan sekarang kita mau masuk ke pembahasan, yaitu bagus nggak sih ball itu? Kalau saya lihat, ball itu mengandung
protein kasar itu sebesar 28%. 28% itu menurut saya standar standar makanan kucing-kucing lainnya seperti yang lain lah, produk-produk lain. Mereka semua di angka 28-30 protein kasarnya. Terus lemak kasarnya 9%, serat kasarnya 4%, terus kalsiumnya 1%, fosfornya 0,8, kelembabannya 10%. Jadi menurut saya dengan harga sekitar 20 ribuan kita dapat komposisi kualitas seperti ini, dan kita dapat di 1 kilo, jumlah 1 kilo itu sangat cocok lah dengan harga 20.000 rupiah, sekitar antara 20.000 rupiah kita dapat kualitas yang seperti ini. Cocok untuk teman-teman kalau mau kasih kucingnya, ini bagus dan recommended sekali. Karena apa? Karena emang untuk kompetitor yang lain harga emang di atas Bol, jadi di harga 20.000 kita bisa dapat 1 kilo dan komposisi gizi yang seperti itu, dimana protein kasarnya 28%, lemak kasarnya itu 9%, terus kelembapannya 10%. Jadi ini cocok banget buat kucing-kucing teman-teman. Jadi jangan pernah takut atau jangan pernah mikir kalau Bol itu jelek buat kucing kalian. Terus yang kedua adalah aman nggak sih konsumsi Bol? Nah ini dia yang mau saya bahas. Ketika banyak teman-teman customer kita yang datang ke sini mempertanyakan itu karena dapat omongan dari orang lain seperti kalau pakai ini kucingnya nggak bisa kencing, dan pakai itu kucingnya juga nggak bisa kencing. Nah, apakah banyak kasus di Bol yang dapat membuat kucing kita jadi nggak bisa kencing, atau yang disebut bus, atau yang biasanya disebut kencing batu kalau nggak salah sih. Jadi gini, sebenarnya kalau kita pakai Bol itu saya kira masih masih fine-fine aja ya selama ini ya. Tapi berhubung saya juga bukan pengguna Bol tetap sih, tapi kalau lihat banyak customer yang datang ke kita, dia membeli Bol, dia beli Bol dengan jumlah yang banyak, dan kasus yang kena sulit kencing atau saluran kencingnya itu bermasalah, itu 1:10 lah istilahnya, kayak gitulah kalau saya bisa membandingkan lah. Jadi tidak semua itu berhubungan dengan makanan yang kita kasih. Jadi kadang juga berhubungan dengan air yang kita suplai ke kucing kita, apakah itu bersih, apakah itu mengandung zat-zat yang bisa membuat kucing kita sakit, juga bisa. Jadi kalau saya lihat faktor utamanya bukan karena masalah makanan ya. Jadi kalau saya lihat tuh semua aspek bisa membuat kayak gitu, seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tapi kalau direkomendasikan dari saya, mungkin Bol itu. Kalau saya biasanya ngomong sama customer juga sih, sama teman-teman yang lain. Ketika mereka konsumen Bol tetap dan mereka merasa nyaman dengan Bol, ya saya bisa ngomong teruskanlah mengkonsumsi Bol. Tapi ingat, kucing kita juga butuh variasi kan istilahnya, butuh variasi dengan makanan basah dan makanan yang lain. Jadi istilahnya kalau manusia kan nggak mungkin kan kita makan daging terus atau makan tempe terus kan tiap hari. Jadi kita harus pinter-pinter ngasih solusi kepada kucing kita. Jadi tidak melulu harus kita konsumsi Bol untuk kucing kita. Jadi kalau saya bisa
bicara kalau ball ini kan banyak yang bilang bagus banget buat kucing, buat penggemukan kucing dan untuk bulunya, katanya sih. Katanya mereka kayak gitu. Jadi kalau setiap dikasih ball itu perkembangannya kan banyak yang bagus, badannya gemuk, bulunya lebat, itu banyak yang bilang kayak gitu. Ya mungkin emang benar, karena emang ball ini termasuk makanan yang paling disukai sama kucing karena aromanya menyengat banget. Jadi seperti yang saya bilang di awal, ball itu sangat disukai kucing karena baunya sangat menyengat, membuat nafsu makan kucing bertambah. Jadi mungkin yang bikin lahap kucing-kucing itu adalah bau dari ball ini. Terus balik lagi yang tadi, kalau konsumsi ball itu yang baik saya sarankan di umur kucing 3 bulan sampai di umur kucing 1 tahun, karena perkembangan kucing adalah di umur segitu. Jadi waktu fase kucing itu berkembang besar itu adalah di umur 3 bulan sampai 1 tahun. Dan kenapa harus saya sarankan untuk berganti pakan, karena emang dari teman-teman banyak yang bilang kalau kalau mengkonsumsi kayak gini cepet banget gendutnya dan cepet banget besarnya. Jadi mungkin karena juga kita melihat protein kasarnya juga udah sangat besar. Jadi untuk menanggulangi keresahan atau pertanyaan teman-teman yang tadi yang kucing nggak bisa kencing dan sebagainya, saya sarankan untuk penggunaan ball ini di umur 1 tahun sampai 1,5 tahun itu sudah selesai. Jadi lebih baik nanti di umur segitu, di umur lebih dari 1 tahun atau satu setengah tahun itu teman-teman ganti makanan kucing yang lebih mahal lah. Jadi karena emang kalau makanan mahal itu kualitasnya bener-bener terjaga juga sih. Dari semua customer yang kesini yang mengeluhkan masalah kencingnya nggak teratur alias penyakit saluran pencernaan yang kesini itu yang mengeluhkan sakit saluran kencing itu kebanyakan adalah kucing jantan. Jadi saya sarankan kalau untuk kucing jantan itu mengkonsumsi ball di usia 1 tahun sampai 1,5 tahun saja. Jadi kalau selepas 1,5 tahun kita harus ganti produk biar kucing kita juga nggak bosan juga sih. Terus kalau untuk betina mas, kalau untuk betina biasanya oke aja sih, nggak pernah ada curhatan dari customer untuk pertanyaan mas gini atau gimana, nggak pernah sih. Jadi kalau untuk betina itu jarang kasus kucingnya nggak bisa kencing. Jadi segitu dulu review kita tentang ball. Jadi kesimpulannya adalah ball ini adalah makanan yang sangat murah meriah dan sangat bermanfaat untuk kucing maksudnya. Jadi yang kedua adalah ball ini masih tetap aman untuk dikonsumsi bagi teman-teman yang ngasih kucingnya dengan ball. Jadi saya kira satu adalah kualitasnya tetap bagus, yang kedua tetap aman untuk dikonsumsi. Dengan catatan kita harus tahu perkembangan kucing kita masing-masing ya. Jadi jangan pernah takut untuk membeli ball ataupun menggunakan ball, karena emang ball ini aman untuk dikonsumsi kucing-kucing kesayangan kita. Jadi segitu dulu video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada sesuatu yang kurang bisa ditulis di kolom komentar. Kalau ada kesalahan dalam
mereview makanan kucing ini mohon dikoreksi di kolom komentar agar kita lebih baik lagi penyampaiannya di video-video berikutnya, karena emang kita membuat video ini berdasarkan permintaan dari customer pet shop kita, karena banyak yang belum tahu manfaat dan kualitas dari pakan-pakan yang kita jual di sini. Jadi itu dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Vendisan, dan juga jangan lupa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao, makasih.